Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita nyelam lebih dalam nih ke bab 3 dari buku keren karya Dr. Daniel Amen. Change Your Brain, Change Your Body. Judulnya Solusi Berat Badan. Dan ini benar-benar soal gimana pakai otak Anda buat mencapai berat badan yang pas. Misi kita, ya bongkar gimana otak Anda bukan cuma soal tekad kuat. Itu sebenarnya pusat kendali buat urusan berat badan. Iya, betul. Pernah merasa frustasi nggak Anda? Udah coba diet macam-macam, tapi kayaknya lawan diri sendiri terus, nggak berhasil-berhasil. Mungkin jawabannya, ya, ada di kepala Anda. Oke, mari kita bongkar ini, yuk. Persis. Konsep ini krusial banget loh, soalnya banyak pendekatan standar soal berat badan itu, ya gitu deh, seringnya gagal total. Kenapa coba? Kenapa tuh? Karena mereka anggap semua orang sama aja. Padahal otak kita kan beda-beda kerjanya, unik. Nah, yang menarik di sini tuh, seringkali gagal diet itu bukan murni salah Anda loh. Oh ya? Iya, tapi karena strateginya nggak nyambung aja gitu sama cara kerja spesifik otak Anda. Nanti kita lihat deh gimana masalah berat badan itu seringnya cuma gejala dari pola aktivitas otak tertentu. Gejala ya, bukan penyebab utama? Betul, dan kenapa paham ini bisa jadi kunci solusi yang selama ini Anda cari-cari. Ini penting soalnya, ya seperti yang nanti kita bahas juga, kelebihan berat badan itu konsekuensinya serius loh buat kesehatan fisik dan mental. Dr. Amen tegas banget soal ini. Beliau bilang, gagasan kalau satu program diet bisa cocok buat semua orang itu, ya konyol katanya. Apalagi setelah lihat puluhan ribu hasil scan otak. Iya. Dia kasih contoh nyata nih yang bikin melek mata. Ada Rebecca, 44 tahun, kelebihan berat badan 80 pon, impulsif banget makanya, terutama malam hari, cemas, pikirannya negatif terus. Oke. Terus ada Rick, 37 tahun, 250 pon. Dia salesman, impulsif juga, sulit fokus. Belakangan didiagnosis ADD, sama kayak anaknya. Nah ini baru 2 contoh aja dari beberapa pola yang dia temukan. Jadi kalau bukan cuma soal kurang niat, sebenarnya apa sih yang terjadi di pusat kendali kita, di otak? Intinya gini, otak itu pusat komando buat segalanya kan, termasuk nafsu makan, metabolisme, kebiasaan kita. Nah, masalah berat badan itu seringkali cuma gejala. Gejala dari apa? Gejala dari bagaimana area-area tertentu di otak kita berfungsi atau mungkin kurang berfungsi optimal. Kita ambil contoh Rebecca tadi ya. Oke. Impulsivitas makannya itu, apalagi malam hari, itu sering banget kaitannya sama aktivitas yang rendah di bagian depan otaknya. Namanya korteks prefrontal atau PFC. PFC. Oke. Fungsinya apa tuh? Bayangin aja, PFC ini kayak CEO di perusahaan otak Anda, tugasnya merencanakan, ambil keputusan yang bijak, terus ngendaliin impuls. Nah, kalau CEO-nya ini kurang aktif, keputusan impulsif kayak makan berlebih, ya jadi gampang kejadian. Masuk akal. Pas fungsi PFC Rebecca ini diperbaiki, dia jadi bisa ngendaliin impulsnya. Hasilnya, turun 80 pon, lumayan banget kan? Wow. Jadi PFC ini krusial banget ya buat kontrol diri? Terus, gimana dengan bagian otak lain yang disebut Dr. Amen? Ada lagi? Ada dong, ada beberapa pemain kunci lagi, misalnya gyrus cingulate anterior, atau ACG. Anggap aja ini kayak persneling di otak kita. Persneling maksudnya? Ya, kalau kerjanya bagus, kita bisa fleksibel, gampang pindah perhatian. Tapi kalau terlalu aktif, kita bisa nyangkut gitu. Terjebak sama pikiran tertentu, kayak mikirin makanan terus-terusan, atau kebiasaan buruk yang susah diubah. Oh, jadi kayak nggak bisa move on gitu ya pikirannya ya? Bisa dibilang gitu. Terus ada lagi sistem limbik dalam, DLS. Ini kayak termostat emosi kita lah, ngatur mood, perasaan deket sama orang. Kalau aktivitas di sini berlebihan, bisa nyambung ke makan emosional atau depresi. Oke. Terakhir, ada ganglia basal. Ini pusat integrasi pikiran, perasaan, gerakan. Juga jadi pusat kesenangan sama kecemasan. Kalau aktivitas di sini tinggi, bisa jadi dorongan makan karena cemas. Jadi, paham area mana yang mungkin nggak sinkron di otak Anda, itu langkah awal yang fundamental banget. Oke. Nah, ini nih bagian yang bikin penasaran. Dr. Amen kan mengidentifikasi beberapa tipe otak. Berdasarkan pola aktivitas ini ya, yang menjelaskan kenapa orang beda-beda cara berjuangnya sama berat badan. Coba kita telah ajuk beberapa tipe utamanya. Siapa tahu Anda ngenalin diri sendiri di salah satunya. Tipe pertama,
Pemakan kompulsif, tipe 1. Gimana tuh? Benar. Jadi tipe 1 ini ciri khasnya pikirannya sering banget kekunci sama makanan. Nggak bisa berhenti mikirin. Mereka juga cenderung kaku perilakunya. Banyak khawatir, kadang perfeksionis, terus sering susah tidur. Kalau di otaknya gimana? Nah, secara otak, ini sering terkait sama aktivitas yang berlebihan di ACG tadi. Persneling yang macet itu. Jadi susah ngalihin perhatian dari pikiran soal makanan. Kemungkinan juga kadar serotoninnya rendah. Serotonin itu kan neurotransmitter yang bikin tenang, ngatur mood. Contohnya si Rebecca tadi ya, yang pikirannya menghantui soal makanan. Persis, Rebecca sercok masuk sini. Dengan pikiran makanan yang menghantui, khawatir berlebih. Terus strateginya gimana dong? Apa cukup bilang, jangan pikirin makanan? Kayaknya susah ya. Ya nggak semudah itu jelas. Strateginya justru fokus buat nenangin ACG yang terlalu aktif itu, sama naikin serotonin. Misalnya nih, olahraga itu bisa bantu naikin L-tryptophan ke otak. Itu bahan baku serotonin. Oh, olahraga bantu ya? Iya. Terus, teknik pengalihan perhatian yang aktif. Jadi pas pikiran soal makanan muncul lagi dan lagi, coba alihkan fokus secara sadar. Yang menarik juga buat orang dengan ACG overactive ini, ngasih pilihan itu lebih efektif daripada perintah kaku. Contohnya? Misalnya bilang, Anda bisa pilih apel atau pir, daripada jangan makan kue. Gitu, lebih diterima sama otak mereka. Menarik. Oke, lanjut. Ada pemakan impulsif tipe 2. Ini kayaknya kebalikannya yang kaku tadi ya. Betul sekali. Tipe 2 ini seringnya niatnya baik, mau makan sehat, tapi susah banget nahan godaan yang tiba-tiba muncul. Gampang bosen juga, orangnya sering nunda-nunda, kontrol perilakunya lemah. Kalau di otaknya berarti kebalikan dari tipe 1. Bisa dibilang gitu. Di otak, ini sering terkait sama aktivitas PFC yang justru terlalu rendah. Ingat kan PFC si CEO tadi? Kalau pengawasannya kurang, ya impuls jadi liar. Ini umum banget pada orang dengan EDD atau ADHD. Oh, ada hubungannya sama EDD-HDD ya? Sering. Dan sering juga berkaitan sama kadar dopamin yang rendah. Dopamin ini kan neurotransmitter buat motivasi, fokus, rasa seneng. Contohnya si Rick tadi, salesman yang impulsif itu. Kalau dopamin rendah, efeknya ke makan gimana? Jadi kurang motivasi buat diet gitu. Bisa jadi kurang motivasi jangka panjangnya, tapi yang lebih kerasa itu biasanya pencarian stimulus atau kesenangan instan. Karena dopamin rendah, hal-hal rutin jadi terasa ngebosenin banget. Nah, makanan, apalagi yang manis atau berlemak tinggi, yang bisa micu dopamin sesaat, jadi cara cepat buat ngerasa hidup atau terstimulasi. Oke. Jadi cari tendangan cepat dari makanan ya? Kurang lebih gitu. Makanya strateginya ya fokus nguatin fungsi PFC sama naikin dopamin. Bisa lewat diet kayak protein, suplemen tertentu, atau kalau emang ada diagnosis ADHD, ya bisa pakai obat stimulan kalau perlu. Oke. Terus ada gabungan keduanya ya? Pemakan impulsif-kompulsif tipe 3. Wah, gimana tuh? Ya, ini tipe yang lumayan kompleks, soalnya punya ciri dari 2 tipe sebelumnya. Mungkin ada perilaku impulsif, kayak makan berlebihan mendadak, kadang mirip bulimia. Tapi di sisi lain, ada juga kekakuan pikiran, khawatir berlebihan, atau pikiran negatif yang muter-muter terus. Itu sisi kompulsifnya. Jadi di otaknya double masalahnya. Tepat, di otaknya mencerminkan kedua masalah itu. PFC rendah yang bikin impulsif, mungkin dopamin rendah, dan ACG tinggi yang bikin kompulsif, mungkin serotonin rendah. Pola ini menariknya sering kelihatan pada anak atau cucu dari orang yang punya riwayat alkoholisme. Oh, ada kaitan genetik atau lingkungan gitu ya? Kemungkinan besar ada pengaruhnya, contohnya Cherry di buku. Nah, strateginya jelas, perlu ngatasin 2 aspek ini, nenangin ACG sambil nguatin PFC. Olahraga lagi-lagi sangat membantu di sini. Oke. Sekarang gimana soal makan karena perasaan? Ada pemakan emosional atau SED? Tipe 4? Nah, tipe ini pakai makanan buat ngobatin perasaan yang nggak enak. Bisa karena bosen, kesepian, sedih, stres, atau depresi. Tingkatannya macam-macam, dari yang ringan kayak winter blues sampai depresi klinis. Gejalanya apa aja tuh biasanya?
Bisa macam-macam ya, kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai, mood berubah-ubah, rasa bersalah, energi rasanya rendah terus, perubahan pola tidur atau nafsu makan, pola otaknya sering nunjukin aktivitas yang meningkat di sistem limbik dalam, DLS, si termostat emosi, dan turun di PFC, CEO. Jadi pas emosi negatif lagi tinggi dan kontrol diri lagi rendah, makanan jadi pelarian yang gampang. Strateginya pasti lebih dari sekedar semangat dong, gitu ya. Jauh lebih dalam dari itu, perlu banget ngatasin akar emosinya. Ini bisa termasuk misalnya periksa kadar vitamin D, terutama buat yang SAD pas musim dingin. Terus kalau rendah ya diperbaiki. Ada juga terapi cahaya terang. Olahraga jelas bantu banget kan peningkat mood alami juga. Terus soal pikiran negatifnya. Nah, itu penting. Belajar ngenalin dan nantang ants atau pikiran negatif otomatis. Teknik kayak nulis jurnal syukur tiap hari atau jadi relawan itu juga bisa geser fokus emosional. Intinya, kelola emosi jadi kunci di sini. Oke, satu lagi nih, pemakan cemas, tipe 5. Ini beda lagi sama yang emosional tadi. Fokusnya sedikit beda. Kalau tipe 5 ini, makannya spesifik buat meredakan kecemasan. Mereka mungkin ngerasa tegang, gelisah, sering ngemil, terutama makanan yang nyaman. Dan bisa juga ngalamin gejala fisik kayak sakit kepala atau sakit perut karena tegang terus. Kalau di otaknya, bagian mana yang aktif? Ini terkait sama aktivitas berlebih di ganglia basal, itu pusat kecemasan dan kesenangan tadi. Contohnya Koni di buku yang nggak sadar pakai makanan buat nenangin sistem sarafnya. Strateginya jelas fokus ke manajemen kecemasan, teknik relaksasi, meditasi, nafas dalam. Mungkin juga perlu suplemen pendukung kayak vitamin B6, magnesium, atau GABA. Dokter Amen kan juga nyinggung tipe yang kebalikannya ya, yang justru susah naik berat badan karena stres. Si Camille itu dengan anoreksia adrenalin overload. Bener banget. Ini penting disebut biar kita tahu kalau masalah berat badan berbasis otak itu nggak melulu soal kelebihan berat badan. Si Camille ini kan ngalamin stres berat, terus sistem tubuhnya jadi hiperaktif. Otaknya, terutama pusat-pusat bagian dalamnya, nunjukin aktivitas yang tinggi banget nih di pemindahan spek, kelihatan pola diamond gitu. Efeknya gimana ke dia? Dia jadi susah tidur, pikiran kayak balapan terus, cemas. Akibatnya, tubuhnya ngebakar energi terlalu cepat. Strateginya, ya kebalikannya, menenangkan seluruh sistem. Bisa lewat terapi kayak EMDR atau hipnosis, terapi kognitif, sama suplemen yang sifatnya menenangkan. Wah, kompleks banget ya ternyata. Ini benar-benar nunjukin kalau nggak ada solusi tunggal buat semua orang. Mungkin banyak yang dengerin mikir, waduh rumit amat ya. Emang saya perlu tahu tipe otak saya segala buat nurunin berat badan? Gimana Anda meyakinkan mereka kalau pendekatan ini lebih efektif? Pertanyaan bagus itu. Justru karena tubuh dan otak kita itu rumit, pendekatan yang disesuaiin itu jadi jauh lebih efektif. Diet standar sering gagal karena, ya itu tadi, nggak nyentuh akar masalah perilaku makan Anda. Apa itu impulsivitas karena PFC rendah? Atau kekakuan karena ACG tinggi? Atau makan emosional karena dilayas aktif? Jadi tahu akarnya dulu ya. Betul. Paham tipe Anda, atau mungkin kombinasi tipe, karena itu sangat mungkin terjadi, itu kayak ngasih Anda peta jalan yang lebih jelas. Anda jadi bisa milih strategi yang paling mungkin berhasil buat Anda, bukan cuma ikut-ikutan tren diet terbaru yang belum tentu cocok. Ini bukan soal kerumitan yang bikin pusing, tapi soal presisi yang justru memberdayakan. Oke. Jadi langkah pertama paling penting itu ya coba kenali pola Anda sendiri dari deskripsi tipe-tipe tadi. Terus, gimana nih cara nerjemahin pemahaman ini jadi tindakan nyata? Dr. Amen kan ngasih beberapa langkah praktis juga ya di bab 3 ini. Betul sekali, yuk kita rangkum langkah-langkah kuncinya. Mungkin kita kelompokkan biar lebih gampang diingat ya. Pertama, fondasi pemahaman diri. Oke, fondasinya apa aja? 1. Kenali tipe otak Anda. Ya pakai deskripsi tadi sebagai titik awal, Dr. Amen juga punya kuesioner di bukunya dan di websitenya yang bisa bantu. Ini langkah paling dasar, paling fundamental. Sip. Kedua, 2. Sadar ini bukan sekedar willpower. Fokusnya geser nih, dari nyalain diri sendiri karena kurang tekad, jadi fokus ke gimana caranya ngoptimalin fungsi otak. nah ini penting banget nih pergeseran cara pandang. Lalu langkah selanjutnya apa? Kedua, ketahui angka penting Anda. Angka penting? Maksudnya? 3. Ketahui BMI Anda. Indeks massa tubuh itu ngasih gambaran kasar status berat badan Anda sekarang. Penting tahu Anda ada di mana posisinya. 4. Ketahui kebutuhan kalori harian Anda. Nah ini gimana caranya?
Ada rumus kayak Harris-Benedict buat ngitung BMR atau tingkat metabolisme basal, itu jumlah kalori yang dibakar tubuh pas istirahat, nanti dikaliin sama faktor aktivitas Anda. Gampangnya sih cari aja kalkulatornya online banyak. Intinya bukan buat hafalin rumusnya, tapi tahu angka target kalori harian Anda, itu ngasih kendali dan tolok ukur yang jelas. Anda jadi tahu, oh tubuh saya sebenarnya butuh bensin segini loh. Oke, jadi tahu targetnya dulu. Habis itu, Ketiga, dasar-dasar perilaku sehat yang didukung otak. apa aja tuh dasarnya? 5, lacak asupan kalori tapi sementara aja. Nggak perlu selamanya kok, tapi untuk beberapa waktu coba deh pakai jurnal makanan atau aplikasi buat nyadar aja sebenarnya berapa banyak kalori yang masuk. Anda nggak bisa ngubah sesuatu kalau nggak diukur kan? Betul juga. Kesadaran ini aja sering udah bikin perubahan loh pas Anda tahu kalau satu roti Cinnabon itu kalorinya 730, hampir sepertiga kebutuhan harian. Pilihan kayak pisang jadi kelihatan jauh lebih menarik kan? Ingat juga prinsip dasar, 1 pon lemak itu kira-kira 3.500 kalori. Jadi defisit 500 kalori per hari, ya bisa turun sekitar 1 pon per minggu. Oke, logis. Terus apa lagi? 6, minum cukup air, sepele tapi penting banget buat metabolisme dan ngendaliin rasa lapar palsu. 7, latihan fisik. Ini krusial buat kesehatan otak dan tubuh. Nanti ada bab lain bahas detail. 8, tidur cukup. Wah, ini super penting. Kenapa tidur penting banget? Kurang tidur itu ngacak-ngacak hormon lapar, grelin jadi naik, sama hormon kenyang, leptin jadi turun. Ini dibahas detail di bab 10. Bahkan kurang tidur semalam aja bisa ngaruh ke pilihan makanan Anda besok paginya loh. 9, tuh kelola pikiran Anda atau ENS. Pikiran negatif otomatis itu bisa nyabotase usaha terbaik Anda. Kenali dan lawan itu penting. AMTS ya, Automatic Negative Thoughts. Oke, terus ada alat bantu tambahan juga ya disebut. Iya, keempat ini alat bantu optimasi. Apa aja tuh? 10, optimalkan hormon. Bab ini nyinggung soal insulin, leptin, grelin. Nanti dibahas lagi di bab 7. Intinya, keseimbangan insulin itu penting biar tubuh bisa bakar lemak, bukan malah nyimpen. Hormon-hormon ini sangat dipengaruhi sama apa yang Anda makan dan gaya hidup. 11, pertimbangkan hipnosis. Hipnosis. Buat berat badan. Iya, Iwa bisa jadi alat bantu yang kuat loh buat ngubah pola makan di alam bawah sadar. Kayak jadi makan lebih pelan, lebih nikmatin makanan sehat, ngurangin stres, ningkatin kualitas tidur. Studi bahkan nunjukin hipnosis bisa ningkatin keberhasilan turun berat badan secara signifikan. Wah, menarik juga ya. Nah, semua langkah ini penting banget karena seperti yang Anda bilang di awal tadi, kelebihan berat badan itu bukan cuma soal penampilan kan? Apa aja sih konsekuensi seriusnya yang perlu kita waspadai? Konsekuensinya luas dan serius banget. Obesitas itu udah jadi epidemi global. Lemak berlebih, apalagi yang ngumpul di sekitar perut, itu bukan cuma bantalan pasif loh. Dia aktif secara metabolik dan bahaya. Aktif gimana maksudnya? Lemak ini bisa bikin resistensi leptin, jadi otak nggak dengar lagi sinyal kenyang. Bisa nurunin adiponektin, itu protein yang bantu bakar lemak. Terus dia juga produksi zat kimia pemicu peradangan, namanya sitokin. Nah, peradangan kronis ini akar dari banyak penyakit serius. Penyakit apa aja contohnya? Penyakit jantung, diabetes tipe 2, resistensi insulin, bahkan beberapa jenis kanker dan penurunan fungsi otak kayak Alzheimer. Lemak juga nyimpen racun dan bisa ganggu keseimbangan hormon tubuh. Jadi lemak perut itu kayak pabrik peradangan di dalam tubuh kita ya? Analogi yang cukup pas itu. Peradangan ini juga nyambung ke kolesterol jahat LDL yang naik, kolesterol baik HDL yang turun, dan sindrom metabolik. Itu kumpulan kondisi yang drastis naikin resiko serangan jantung dan stroke. Yang menarik lagi nih, ada pengaruh sosialnya juga loh. Pengaruh sosial gimana? Ada studi terkenal di New England Journal of Medicine yang nemuin kalau obesitas itu bisa nular dalam jaringan sosial kita. Kalau teman Anda jadi obesitas, resiko Anda ikut obesitas naik 57%. Kalau teman dekat banget, resikonya bisa 171%. Wow, tinggi banget ya. Iya, ini nunjukin betapa pentingnya lingkungan sosial kita dalam ngebentuk kebiasaan sehat. Dan sebaliknya, kita juga bisa jadi pengaruh positif buat orang lain di sekitar kita. Pembahasan yang benar-benar membuka wawasan banget ini. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih ya, berat badan Anda itu erat banget kaitannya sama cara kerja otak Anda. Pendekatan satu solusi buat semua, itu kemungkinan besar gagal karena nggak nyentuh akar masalah di otak. Betul sekali. Langkah paling penting adalah mulai kenali tipe otak Anda sendiri terkait pola makan dan berat badan. Nah, kekuatan dari pemahaman ini adalah memberdayakan Anda.
Ini bukan lagi soal nyalain diri sendiri karena kurang kuat, tapi soal ngebekali diri dengan pengetahuan buat bikin perubahan yang pas sama biologi unik Anda. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Artinya, ada harapan, ada strategi baru yang lebih personal, lebih cerdas, dan lebih mungkin berhasil buat capai tujuan kesehatan Anda. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih untuk Anda bawa pulang, mengingat betapa uniknya otak kita masing-masing dan gimana keunikan itu ngebentuk respons kita terhadap makanan dan kebiasaan, gimana caranya Anda bisa mulai benar-benar mendengarkan sinyal unik dari otak dan tubuh Anda sendiri? Mendengarkan sinyal ya? Iya, gimana Anda bisa pakai sinyal itu buat memandu pilihan kesehatan Anda sehari-hari bukan cuma sekedar ngikutin tren diet generik terbaru yang mungkin sebenarnya nggak cocok buat Anda. Pertanyaan yang kuat banget itu buat direnungkan ya. Mungkin emang udah saatnya kita lihat perjalanan ini bukan sebagai perang melawan diri sendiri, tapi sebagai eksplorasi buat memahami dan bekerja selaras dengan otak kita. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sama-sama. Tentu aja, detail lebih lanjut soal nutrisi spesifik, jenis olahraga, strategi tidur, dan lainnya ada di bab-bab lain buku Dr. Amen yang luar biasa ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya, tetaplah ingin tahu ya.